Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Seven of Wands, 7 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, sebagai energi pembuka, ya kan, 7 tongkat ini memang kartu yang cukup menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya kondisi keadaan kamu saat ini memang sedang dipenuhi dengan berbagai masalah-masalah kehidupan ini. Ya, mohon maaf, kamu lagi terbelenggu loh, teman-teman. Dan terlihat ya, masalah itu cukup begitu banyak. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain, dan seterusnya. Dan kemudian pada kartu pertama ini juga aku melihat gitu loh, bagaimana perjuangan kamu ataupun upaya tindakan kamu selama ini. Tetapi ya mungkin saja upaya tindakan yang kamu lakukan itu belum menunjukkan sebuah hasil ataupun tanda-tanda kamu akan berhasil bangkit dari segala keterpurukan yang ada. Terlepas dari masalah-masalah apapun yang mungkin selama ini selalu terjadi, teman-teman, kita akan lihat apakah ada sebuah indikasi potensi kamu akan selesai, ya kan, kamu akan bangkit dari sini. Karena ya kalau dikatakan sih mungkin hanya sebuah keajaiban lah yang bisa membuat kehidupan kamu akan berubah. Oke. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Knight of Wands. Kesatria tongkat muncul hadir. Lagi dan lagi kartu tongkat muncul. Kartu ini menandakan, teman-teman, ya kan, menjelaskan tentang pesan semesta untukmu. Seterpuruk apapun, ya, seberat apapun masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu, jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa gagal, ya. Semuanya belum terlambat untuk memperbaiki. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tetap yakin terhadap diri kamu. Ya, ketika kamu sudah bekerja keras selama ini, ya kamu tingkatin lagi kerja kerasnya. Sampai kapan ya? Sampai kamu benar-benar bisa bangkit, teman-teman. Sebenarnya energi besar yang kamu miliki itulah yang ketika kamu bisa memanfaatkan ya kan, dengan cukup baik potensi, ya kemampuan, maka sebenarnya itulah yang akan menjadi sebuah jalan pembuka keberuntungan, jalan pembuka kerezekian kamu, jalan pembuka keberhasilanmu, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku punya Two of Pentacles. Dua koin ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan, ya, tentang sebuah keseimbangan dan kestabilan. Paling tidak kamu akan merasakan ini dalam, ya, sebuah keseimbangan dan kestabilan ini tentu sesuatu hal yang uh, ya cukup luar biasa. Kenapa aku katakan demikian? Karena mungkin ini juga berkaitan dengan yang namanya sebuah keajaiban, ya, berkaitan dengan yang namanya hal-hal tak terduga yang akan ataupun sedang ya nantinya akan terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Nah, kenapa aku katakan demikian? Oke. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya The Magician. Sebagai energi penutup loh, ya kan?
Ini yang aku maksud teman-teman. Kamu jangan pernah berputus asa ya, meskipun selama ini selalu mengalami sebuah kegagalan, kekecewaan, ya dan hal-hal yang ya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Disinilah keajaiban itu akan terjadi dalam pekan ini, teman-teman. Tetapi tetap harus ada kun fayakunnya. Artinya harus ada tindakan, ikhtiar yang terus kamu lakukan, teman-teman, secara berkontinu, secara berkala, ya kan? Kemudian apa ya doa-doa kamu? Mudah-mudahan kali, teman-teman. Ya, perubahan-perubahan besar itu akan terjadi di dalam hidup. Kamu seakan-akan sedang memegang sebuah kunci nantinya yang akan kamu pergunakan untuk membuka itu tadi jalan keberuntungan, kerezekian, kebahagiaan, dan energi kamu nanti bakal positif ya. Ketika seseorang yakin terhadap kemampuan diri sendiri, maka sebenarnya itulah yang akan menjadi energi penarik ya, kebaikan-kebaikan dari rezeki ya, asmara, kemudian kesehatan. Amin ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya dan rezeki teman-teman Pisces dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan dan rezeki teman-teman Pisces dalam pekan ini? Aku punya Six of Swords. Ada 6 pedang teman-teman. Oke, 6 pedang ini muncul hadir sebagai energi. Oke, memang dapat aku akui teman-teman ya. Ini masih berkaitan dengan poin pertama ya. Ketidakstabilan, ketidakseimbangan. Lagi menghadapi sebuah sebesar masalah-masalah besar ya. Mungkin ini berkaitan tentang yang namanya hutang piutang, habis ditipu oleh seseorang ya. Kebutuhan yang mendesak, hal-hal yang emergensi. Jadi seperti itu. Oke, kita akan lihat apakah ada indikasi potensi keuangan kamu akan kembali membaik. Aku punya 8 koin. Oke, 8 koin ini muncul hadir. Ini ada sebuah kartu yang menunjukkan menggambarkan tentang bagaimana keuangan kamu akan meningkat. Roket. Ya, di sini memang harus ada ketekunan dan kesabaran kamu. Ya, jadi ketekunan dan kesabaran yang mungkin kamu lakukan inilah yang akan berbuah manis. Dari kartu ini juga cukup menggambarkan sebenarnya bahwasanya kamu berani menghadapi sebuah tantangan ataupun gelombang masalah yang terjadi. Jadi aku cukup meyakini loh teman-teman, ya kan? Nggak ada masalah yang nggak bisa selesai. Oke, nggak ada masalah yang nggak bisa tuntas gitu. Ya, terutama masalah keuangan dan rezeki kamu mungkin seperti itu. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk terus berusaha untuk mencari sebuah peluang ketika memang peluang itu tidak ada datang. Ya, dan memanfaatkan setiap peluang mungkin yang juga datang di dalam kehidupan kamu. Oke, tetapi melihat tentang bagaimana sih sebuah indikasi kebangkitan kondisi rezeki keuangan kamu itu cukup terlihat. Kenapa aku punya Ace of Cups? Ini kartu yang melambangkan menggambarkan tentang sebuah keberkahan. Jadi, sebuah transisi kehidupan baru itu akan terjadi. Ya, manifestasi atas doa kerja keras kami itu akan cukup terlihat dalam pekan ini. Dengan kelimpahan materi rezeki. Dan bahkan tidak hanya sebuah kebangkitan ataupun kestabilan yang akan kamu peroleh. Tetapi sebuah tanda-tanda. Kamu bakal sukses, kamu akan menjadi kaya raya. Itu mungkin cukup terlihat nantinya. Ya, semoga kamu menjadi orang-orang terpilih teman-teman untuk merasakan sebuah kelimpahan materi rezeki dan menjadi orang kaya raya. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara ya. Teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Aku punya Five of Wands, 5 tongkat, kemudian aku punya The Lovers dan aku punya Six of Cups. Oke. Hati-hati dan waspada ya teman-teman ya. Banyak banget loh orang-orang yang nggak senang, nggak suka, benci banget terhadap kehidupan rumah tangga kamu ya. Banyak energi-energi toksik, energi-energi jahat yang berusaha untuk menjatuhkan kamu dari segala penjuru arah, fitnah, adu domba, ya, magic, guna-guna. Oke, jadi seperti itu. Dan kemudian godaan ini juga meliputi tentang hadirnya datangnya pihak ketiga yang akan berusaha membuat gaduh hubungan rumah tangga kamu. Pada intinya memang harus selalu mensyukuri dengan segala hal yang sudah didapatkan dan dimiliki. Ya, komunikasi yang baik dan kemudian tingkatkan lagi sebuah hubungan secara spiritual dengan Tuhanmu. Maka mudah-mudahan kamu akan dijauhkan dari hal-hal buruk negatif ya. Orang-orang yang mungkin berusaha menghancurkan kehidupan kamu, membenci kehidupan kamu. Mereka tidak senang melihat kebahagiaan kamu,
rumah tangga kamu, kesuksesannya. Jadi seperti itu sih. Ya, nggak senang pokoknya melihat orang bahagia gitu loh, tetapi senang gitu melihat orang lain susah. Nah, itu ya. Itu yang saat ini aku lihat di dalam kehidupan teman-teman Pisces. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya ratu koin, kemudian aku punya 3 tongkat, dan aku punya the devil ya teman-teman. Oke, fix. Aku melihat ini hanyalah sebuah bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh dia terhadap kamu teman-teman. Hubungan yang memang tidak ada sebuah perasaan sama sekali ya. Yang hanya dia inginkan itu hanyalah uang, uang dan nafsu. Ya, jadi ketika kamu menjalin hubungan asmara dengan energi ini teman-teman, hati-hati. Coba deh kamu koreksi kembali, benar nggak sih? Dia hanya ingin doang, ya. Dia hanya ingin uang doang. Dia hanya nafsu doang, ya. Oke. Jadi ketika dua hal ini terjadi di dalam kehidupan kamu teman-teman, ya, sepertinya memang kamu harus pergi meninggalkan dia. Ya, daripada kamu terus terjebak dalam sebuah hubungan yang salah, tidak tepat ya. Seperti itu. Ya, kecuali memang hubungan kamu baik-baik saja teman-teman ya, hubungan kamu tuh tidak ada sebuah bentuk pemanfaatan sama sekali ya, saling support ya, positif pokoknya ya, kamu lanjutkan. Tetapi ketika hubungan kamu yang ada hanyalah sebuah kekecewaan ya kan, ya untuk apa ya kamu lanjutkan ya. Oke, mumpung masih berpacaran loh teman-teman. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya di tower, ada raja koin, dan aku punya 2 tongkat. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman ya kan, aku sih melihat memang beberapa track record di dalam hubungan kehidupan kamu tuh ya sangat buruk banget ya, selalu saja terjadi sebuah pengkhianatan, kamu selalu merasakan kekecewaan, ya, kegagalan, nah seperti itu. Tetapi kali ini kalau aku lihat ya, kamu akan bahagia dan berhak untuk bahagia ya. Sebuah kehidupan baru akan segera terjadi, kamu jalani nanti. Sebuah energi yang cukup dan sangat besar teman-teman akan segera datang. Seseorang yang mungkin sesuai dengan kriteria kamu, ya, mapan, baik, bijaksana, ya, dewasa, ya, dan bahkan mungkin indikasi kali ini kamu akan dipertemukan jodoh dan pasangan hidupmu teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar singgah ya, lewat sebentar teman-teman. Oke, next. Poin terakhir ya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Five of Cups, 5 cangkir, ada Three of Cups, 3 cangkir, dan aku punya Ace of Swords ya. Oke, hati-hati, hati-hati dan waspada, ya kan? Jangan sampai kamu kembali masuk ke dalam jurang dan lubang yang sama, ke dalam keterpurukan. Seseorang yang sepertinya hanya akan datang untuk memanfaatkan kamu. Seseorang yang hanya akan datang membawa sebuah luka baru ya, yang akan kamu rasakan. Seseorang yang gak berkomitmen di dalam sebuah hubungan, seseorang yang mungkin juga saat ini dia sudah berpasangan ya, mengatakan dengan berbagai alasan dia sudah bercerai, berpisah ya. Hati-hati dan waspada dengan ucapan tersebut, karena ini hanyalah sebuah manipulatif cara dia untuk mendapatkan kamu teman-teman ya. Pada intinya memang harus sebisa mungkin menghindari seseorang yang sudah berpasangan, meskipun dia mengatakan bahwasanya dia sudah berpisah, tetapi tidak bisa menunjukkan sebuah data-data yang akurat ya, yang pasti teman-teman ya. Dan kemudian juga mengapa seperti itu dia lakukan, karena memang aku juga melihat track record dia juga buruk ya. Tadi kan ada indikasi dia datang kepada kamu itu hanya ingin manfaat kamu doang ya. Jadi waspada dan hati-hati. Oke, next. Poin terakhir ya, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman. Oke, Pisces ya. Aku punya tanggal 26, tanggal 17, tanggal 3, 24, 29, tanggal 13, tanggal 8, tanggal 6,
11, 28, tanggal 1 dan 18. Oke, mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.